Inilah kisah perselingkuhan suami yang berakhir tragis. Dari seorang eksekutif terhormat yang tega mengkhianati istrinya, jatuh miskin ditinggalkan selingkuhan, hingga harus kerja serabutan di pasar untuk bertahan hidup. Sang istri yang dulu disakiti justru bangkit, membalik keadaan dengan balas dendam elegan, menjual rumah diam-diam, menghancurkan nama baik suaminya di media sosial, hingga akhirnya hidup mandiri dan sukses membangun bisnis kafe yang berkembang pesat. Sebuah cerita karma perselingkuhan nyata yang penuh drama, air mata, dan pembuktian bahwa pengkhianatan selalu berujung pada kehancuran pelaku, sementara yang terluka bisa lahir kembali sebagai sosok kuat dan bebas. Senja baru saja turun ketika suara koper diseret di atas lantai terdengar di ruang tamu. Sang suami, dengan jas rapi dan wajah sedikit tergesa, melirik jam tangannya sambil memastikan berkas-berkas sudah tertata di dalam tas kerja. "Aku berangkat dulu, hanya beberapa hari saja. Ada meeting penting di luar kota," ucapnya tenang, sambil memberi senyum yang sekilas tampak meyakinkan. Sang istri, yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan hangat, mengangguk dan mencoba tersenyum pula. Ia tidak pernah terbiasa melepas kepergian suaminya, tapi kali ini, ia berusaha menenangkan hati. Ia menyiapkan bekal kecil, roti dan termos kopi kesukaan suaminya, sebagai tanda kasih yang tak pernah absen. Sebelum melangkah ke mobil, sang suami sempat menunduk, mengecup keningnya, lalu melambaikan tangan. Kepergian itu awalnya terasa biasa saja. Malam pertama masih terasa wajar. Sang suami menelpon larut malam, mengabarkan ia baru saja sampai di hotel tempatnya menginap. Suaranya terdengar letih, namun masih sempat menanyakan kabar istrinya. "Tidurlah, jangan menunggu aku terlalu lama. Jaga kesehatanmu," katanya lembut. Hati sang istri pun luluh, ia mencoba percaya bahwa semua baik-baik saja. Namun, 1 hari berlalu, 2 hari, lalu 3. Dan entah sejak kapan, waktu mulai terasa berjalan lebih lambat. Pesan singkat yang dikirim istrinya hanya berbalas dengan kata-kata singkat. "Maaf, sibuk," atau "nanti kuhubungi." Telepon yang ia tunggu terkadang berdering, tapi tak juga diangkat. Suara suaminya yang dulu menenangkan, kini jarang terdengar. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan, seolah mengejek dirinya yang terus menunggu. Di meja, ponsel tergeletak, layar sesekali menyala oleh notifikasi yang bukan dari orang yang ia harapkan. Ia mencoba menghibur diri, berprasangka baik, mungkin suaminya benar-benar sibuk, mungkin pekerjaan itu menyita segalanya. Namun jauh di relung hati, ada suara kecil yang terus berbisik, menolak diam, ada sesuatu yang tidak beres. Hari keempat, ia mulai sulit tidur. Rasa rindu berubah jadi resah. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya. Mengapa suaminya tak segera pulang? Apakah meeting itu benar adanya? Ataukah ada hal lain yang disembunyikan? Dan malam kelima, ketika hujan turun deras disertai kilatan petir, rasa gelisah itu semakin menjadi-jadi. Ia duduk sendirian di kursi ruang tamu, dengan lampu temaram yang memantulkan bayangan wajahnya di kaca jendela. Tangannya gemetar menggenggam ponsel, menanti panggilan yang tak kunjung datang. Dentuman hujan di atap membuat sunyi semakin menusuk. Matanya basah, bukan semata karena rindu, melainkan karena rasa takut yang kian menjerat. Takut bahwa suaminya bukan hanya sekadar terlambat pulang, melainkan menyembunyikan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Di keheningan malam itu, ia sadar satu hal. Penantian ini bukan lagi tentang waktu, melainkan tentang kebenaran yang entah siap atau tidak, sebentar lagi akan ia hadapi. Waktu seakan bersekongkol dengan rasa gelisah. 1 minggu berlalu, lalu 2, hingga akhirnya genap sebulan suaminya pergi, tanpa ada kepastian kapan ia akan kembali. Hanya ada pesan singkat, itu pun semakin jarang. Kalimat-kalimatnya terasa dingin, kaku, seperti ditulis tanpa perasaan, "Aku sibuk," atau "nanti kita bicara." Tidak ada lagi sapaan hangat yang dulu selalu membuat hati istrinya tenang. Setiap malam, sang istri duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tak pernah terbuka. Lampu gantung yang temaram membuat bayangannya sendiri tampak lebih menyeramkan. Ia mulai merasa rumahnya sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sepi karena ditinggalkan, tapi juga sepi karena dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Hatinya berteriak, ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai mencoba meyakinkan dirinya dengan alasan logis.
Mungkin pekerjaan suaminya benar-benar mengikat. Namun, setiap kali mencoba, muncul kilasan-kilasan ingatan. Suaminya yang tiba-tiba menghindar saat menerima telepon beberapa minggu sebelum berangkat, tatapan matanya yang sesekali kosong, senyum yang terasa dipaksakan. Semua itu kini muncul kembali, menumpuk seperti potongan puzzle yang belum utuh. Malam-malam panjang diisi dengan lamunan dan gelisah. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara hujan atau angin yang membuat rumah semakin mencekam. Sesekali ia merasa mendengar langkah kaki, atau dering ponsel yang ternyata hanya ilusi. Kesepian mulai membuatnya kehilangan batas antara kenyataan dan bayangan. Rindu bercampur curiga, menciptakan luka yang semakin dalam. Ia memandangi ponselnya berulang kali, menggulir pesan singkat dari suaminya yang hanya terdiri dari 1-2 kalimat dingin. Ada rasa sakit yang menohok, seakan dirinya tak lagi berarti dalam hidup pria itu. Sampai akhirnya, di malam ke-31, ia duduk di meja makan seorang diri. Di hadapannya, sepiring nasi dingin yang tak pernah tersentuh. Tatapannya kosong, tetapi di dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia tak bisa lagi menunggu tanpa kepastian. Penantian ini sudah terlalu panjang, terlalu menyiksa. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Bisikan itu semakin keras, menggema dalam dirinya. Ia sadar, keberanian yang ia butuhkan bukan lagi sekadar menunggu, melainkan melangkah. Apapun yang disembunyikan suaminya, ia harus menemukannya, meski itu berarti membuka pintu pada luka yang lebih besar. Malam itu, ia mengambil ponselnya, menatap layar yang penuh riwayat panggilan tak terjawab. Tangannya bergetar saat mulai menelusuri kemungkinan. Nomor-nomor asing yang pernah masuk, pesan-pesan samar yang terhapus, hingga mencari jejak di akun media sosial suaminya yang belakangan tampak semakin sepi. Semua terasa misterius. Semakin ia mencari, semakin ia merasa suaminya sengaja menutup diri. Dan saat jarum jam menunjuk tengah malam, ia menatap bayangannya sendiri di cermin ruang tamu. Mata itu penuh kegelisahan, tapi di baliknya ada nyala tekad yang baru. Ia tahu, mulai esok hari, ia tidak akan lagi sekadar menunggu. Ia akan melangkah, menyingkap tirai gelap yang selama ini menutupi kebenaran. Entah apa yang menantinya di balik sana, sebuah pengkhianatan, sebuah rahasia kelam, atau sesuatu yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Namun hatinya sudah bersiap, kebenaran harus dihadapi, apapun harganya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis, namun tidak mampu menghangatkan hati sang istri. Matanya sayu karena semalaman tak bisa tidur. Tekad yang sempat ia bisikan pada dirinya kini semakin nyata. Ia harus mencari kebenaran. Dan untuk itu, ia membutuhkan bantuan. Dengan langkah gontai namun penuh keyakinan, ia mengambil sebuah kartu nama dari laci meja kerja suaminya. Kartu itu sudah lama ia simpan, dulu tanpa alasan jelas. Tertulis sebuah nama dan nomor telepon. Seorang pria yang pernah disebut suaminya sebagai kenalan lama, yang bekerja sebagai penyelidik swasta. Entah mengapa, hari itu kartu nama tersebut terasa seperti jawaban. Tangannya bergetar saat ia menekan nomor itu. Suara berat seorang pria menjawab di seberang. "Ya, siapa ini?" Aku butuh bantuan. Aku ingin seseorang dilacak." "Suamiku." Keheningan sesaat mengalir di antara mereka, sebelum akhirnya suara di seberang menjawab dengan tenang, "Kita bertemu besok, pukul 10, di kafe dekat stasiun." Keesokan paginya, ia duduk di kafe kecil dengan jantung berdebar kencang. Di tangannya, secangkir kopi hangat hanya jadi pajangan. Ia terlalu gugup untuk meneguknya. Pintu kafe berdering, dan seorang pria berusia 40-an dengan jas abu-abu memasuki ruangan. Tatapannya tajam, wajahnya keras, namun langkahnya tenang. "Bu," pria itu mengangguk, lalu duduk di hadapannya. "Saya mengerti maksud Anda. Tak perlu menjelaskan panjang lebar. Katakan saja apa yang Anda curigai." Dengan suara yang hampir bergetar, ia menceritakan segalanya, kepergian suaminya, pesan singkat yang semakin jarang, perasaan hampa yang menyiksa. Pria itu mendengarkan dengan tatapan dingin, mencatat setiap detail. "Baik, saya akan melacak keberadaannya. Kalau dia benar di luar kota untuk urusan kerja, kita akan tahu. Tapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan," ia menghentikan kalimatnya,
memberi jeda yang membuat dada sang istri semakin sesak. Itu pun akan terungkap. Sang istri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Apapun hasilnya, saya harus tahu. Hari-hari berikutnya dipenuhi rasa cemas yang tak menentu. Setiap dering telepon membuat jantungnya serasa berhenti, menunggu kabar dari detektif yang kini menjadi satu-satunya harapan. Seminggu kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Hanya satu kalimat. Saya menemukan sesuatu. Kita harus bertemu. Nafasnya tercekat. Malam itu, ia kembali duduk di kafe yang sama, menunggu pria dengan jas abu-abu itu datang. Begitu ia muncul, wajahnya lebih serius daripada pertemuan pertama. Ia meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Suami Anda memang berada di luar kota, tapi bukan untuk alasan yang Anda pikirkan. Sang istri menelan ludah, tangannya gemetar meraih amplop itu. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya ada beberapa lembar foto. Suaminya terlihat bersama seorang wanita di sebuah restoran, lalu berjalan beriringan memasuki sebuah hotel. Dunia seakan berhenti berputar. Suara di sekeliling kafe memudar. Matanya hanya terpaku pada gambar-gambar itu, seolah menolak percaya pada apa yang terlihat jelas di depan mata. Detektif itu menatapnya dengan raut yang sulit dibaca. Saya belum tahu siapa wanita itu. Tapi jika Anda ingin saya menggali lebih dalam, saya bisa terus mengikuti mereka. Air mata mulai jatuh, menetes di atas meja. Suaranya parau, namun tegas, lakukan. Apapun yang mereka sembunyikan, saya harus tahu sampai ke akar. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan hatinya bukan hanya dipenuhi rindu atau curiga, tetapi juga api kemarahan yang perlahan menyala, siap membakar segala kebohongan yang selama ini menjeratnya. Hujan turun deras malam itu, menampar kaca jendela dengan ritme yang tak beraturan. Di ruang tamu yang remang, sang istri duduk dengan tubuh lemas. Ponselnya bergetar di atas meja, memunculkan nama yang kini selalu ditunggu sekaligus ditakuti, detektif itu. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengangkat panggilan. Suara berat pria itu terdengar di seberang, lebih serius dari sebelumnya. Saya sudah punya laporan lengkap. Lebih baik kita bertemu langsung. Ada hal-hal yang tidak mudah untuk saya sampaikan lewat telepon. Pagi harinya, mereka kembali duduk berhadapan di kafe kecil dekat stasiun. Kopi hitam mengepul di meja, namun tak ada yang menyentuh. Sang detektif meletakkan sebuah map tebal berisi laporan dan foto. Tatapannya tajam, namun sedikit berempati. Bu, sebaiknya Anda bersiap. Kebenaran ini mungkin lebih menyakitkan daripada yang Anda bayangkan. Dengan tangan gemetar, sang istri membuka map itu. Lembar demi lembar foto terpampang jelas. Suaminya, pria yang seharusnya setia menemaninya, tampak tertawa mesra bersama seorang wanita muda di sebuah apartemen. Ada foto mereka berbelanja bersama, makan malam dengan senyum penuh cinta, bahkan berjalan bergandengan tangan di tepi jalan layaknya pasangan sah. Dan yang paling menusuk, beberapa catatan hasil penyadapan percakapan. Suara suaminya terdengar hangat, penuh janji manis pada wanita itu. Aku ingin hidup bersamamu, selamanya. Kita akan mulai dari awal. Aku sudah hampir menyelesaikan semua urusanku di rumah. Kata-kata itu bagaikan belati menusuk dada sang istri. Tangannya meremas kertas hingga berkerut, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya, dan yang tersisa hanya kehancuran. Namun di balik isak tangis, ada sesuatu yang perlahan muncul. Sebuah bara kecil, yang semakin lama semakin membara. Amarah. Amarah karena dikhianati. Amarah karena dibohongi. Amarah karena cintanya dianggap tak berarti. Detektif itu memandangnya dengan tenang, lalu berkata, "Saya bisa hentikan penyelidikan di sini jika Anda tidak sanggup. Tapi jika Anda ingin melawan, kita bisa menggali lebih jauh." Semua bukti ini sudah cukup untuk membuka kebohongan yang ia sembunyikan. Sang istri menghapus air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya kini bukan lagi sekadar wajah seorang wanita yang terluka, melainkan wajah seseorang yang mulai membangun kekuatan dari serpihan hatinya yang hancur. Tidak, jangan berhenti. Aku ingin tahu segalanya. Aku tidak akan lari dari kebenaran. Jika dia memilih jalan ini, aku akan menghadapinya. Aku tidak boleh terus dipermainkan.
Suara itu bergetar, namun di dalamnya ada ketegasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia pulang ke rumah seorang diri. Di ruang tamu yang sepi, ia menatap foto-foto itu sekali lagi. Setiap gambar adalah luka, namun juga cambuk yang menyalakan tekad. Tangannya gemetar saat menempelkan foto-foto itu di dinding kamar, seolah sedang menyusun potongan puzzle dari kehidupan ganda suaminya. Rasa sakit masih menusuk, tetapi di balik itu, muncul janji baru dalam dirinya. Ia tidak akan diam. Ia tidak akan hanya menjadi korban. Jika dia sudah memilih mengkhianati, maka aku akan memilih melawan, bisiknya pada diri sendiri, dengan mata yang berkilat di balik genangan air mata. Dan di malam yang penuh badai itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan seorang perempuan yang siap berdiri menghadapi badai kebohongan, apapun yang menantinya di depan. Malam itu, langit hitam tanpa bintang. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan dinding-dindingnya ikut menyimpan rahasia kelam yang siap meruntuhkan segalanya. Sang istri duduk di meja makan, menatap kosong pada secangkir teh yang sudah lama dingin. Pikirannya melayang, bergulat antara sakit hati, amarah, dan ketakutan yang terus menggerogoti. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari sang detektif muncul. "Bu, saya berhasil merekam percakapan mereka. Kita harus bertemu. Ada sesuatu yang lebih buruk dari yang kita duga." Di kafe yang sama, sang detektif meletakkan sebuah perekam kecil di atas meja. Suaranya rendah, penuh kewaspadaan. "Dengarkan baik-baik." Sang istri menahan napas saat suara suaminya terdengar jelas dari alat itu. Suara yang dulu begitu ia rindukan, kini terasa asing, dingin, bahkan menusuk telinganya. "Aku sudah tak tahan lagi. Segera setelah semua rapi, aku akan pastikan dia angkat kaki dari rumah. Aku tidak peduli lagi dengan air matanya." Lalu terdengar suara wanita lain, lembut namun penuh racun, menimpali dengan tawa kecil. "Kita bisa hidup bahagia tanpa dia. Rumah itu akan jadi milik kita berdua. Aku sudah bosan menunggu." Suaminya kembali bersuara, kali ini lebih tegas. "Beri aku sedikit waktu lagi. Percayalah, sebentar lagi semuanya akan selesai. Dia tidak akan punya tempat lagi." Kedua telapak tangan sang istri gemetar menahan emosi. Matanya berkilat basah, antara marah dan patah hati. Rasanya sulit dipercaya bahwa pria yang dulu bersumpah untuk menjaganya justru sedang merencanakan pengkhianatan sekeji itu. Bukan hanya soal cinta, tapi juga soal rumah, tempat ia menaruh kenangan, air mata, dan harapan. "Dia ingin mengusirku dari rumahku sendiri," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Sang detektif menatapnya lekat-lekat. "Saya tahu ini berat, Bu, tapi sekarang Anda harus membuat pilihan. Apakah Anda akan diam, atau Anda akan melawan? Saya bisa membantu mengumpulkan bukti yang lebih kuat, jika itu yang Anda inginkan." Sang istri mengangkat wajahnya, kali ini dengan sorot mata berbeda. Ada api kecil yang mulai menyala di balik air mata. "Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka merampas segalanya dariku. Rumah ini adalah saksi hidup pernikahanku. Mereka ingin menjatuhkanku, aku akan berdiri lebih kuat dari yang mereka kira." Sejak malam itu, ia mulai bergerak dalam diam. Di balik senyap rumah, ia menyusun rencana balasan. Ia menghubungi seorang pengacara, meminta saran hukum tentang bagaimana melindungi hak-haknya. Ia mulai mengumpulkan setiap dokumen penting, sertifikat rumah, rekening bersama, catatan komunikasi. Semua ia simpan rapi, seolah sedang menyiapkan tameng sebelum perang dimulai. Di hadapan tetangga dan kerabat, ia tetap menampilkan senyum tipis, seakan tidak ada apa-apa. Namun di balik pintu tertutup, ia menjadi wanita yang berbeda, penuh siasat, penuh perhitungan. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia tidak bisa hanya bersandar pada emosi. Ia harus berpikir dingin, lebih licik dari musuh yang kini tak lagi ia kenal. Malam-malam panjang kembali ia habiskan dengan catatan di tangannya. Setiap bukti yang diberikan detektif ia simpan dengan cermat. Setiap detail kecil ia perhatikan, mencari celah untuk menghancurkan rencana suaminya sendiri. Dan di tengah sepi, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Jika mereka menyebutku lemah, biarlah. Aku akan gunakan kelemahan itu untuk menjerat mereka.
Aku tidak akan mundur. Di luar sana, sang suami mungkin masih tertawa bersama wanita simpanannya, membicarakan masa depan seolah sang istri hanyalah bayang-bayang yang segera lenyap. Namun di balik keheningan rumah itu, perlahan lahir seorang istri yang baru, bukan lagi wanita yang hanya menunggu dan menangis, melainkan seorang perempuan yang siap melawan dengan caranya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa korban. Ia merasa dirinya seperti bidak catur yang baru saja bergerak, tenang, namun mematikan. Malam itu, lampu ruang kerja di lantai 2 rumah besar itu masih menyala. Sang istri duduk sendirian di balik meja kayu tua, dikelilingi tumpukan dokumen yang tersusun rapi. Kertas-kertas sertifikat, fotokopi rekening, hingga surat-surat lama yang berdebu kini terbentang di hadapannya. Tangannya gemetar, bukan lagi karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa ia akan mengambil langkah besar. Langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika mereka ingin mengusirku dari rumah ini, maka aku akan lebih dulu menyingkirkan rumah ini dari genggaman mereka. Ia teringat kembali percakapan suami dan selingkuhannya yang direkam oleh sang detektif. Kata-kata dingin itu masih menggema di telinganya. Aku akan pastikan dia angkat kaki dari rumah. Rumah itu akan jadi milik kita. Kalimat itu kini menjadi bahan bakarnya. Air mata yang dulu jatuh kini mengering, berganti dengan tekad baja. Ia tidak akan menunggu untuk diusir. Ia yang akan menentukan siapa yang pergi, siapa yang kalah. Beberapa hari berikutnya, ia diam-diam menemui seorang notaris yang pernah dikenal keluarganya. Di sebuah kantor kecil yang tenang, ia menyerahkan sertifikat rumah mewah itu. "Saya ingin menjualnya," ucapnya dengan suara datar, namun tatapannya tegas. Sang notaris sempat terkejut. "Tapi ini, rumah besar, rumah utama. Suami Anda." "Tidak perlu dia tahu," potong sang istri dengan cepat. "Sertifikat atas nama saya. Saya berhak penuh." Notaris itu menatapnya sejenak, seolah ingin memastikan bahwa perempuan di depannya benar-benar yakin. Wajahnya terlihat rapuh, tapi sorot matanya justru memancarkan api yang sulit dipadamkan. "Apa Anda yakin dengan keputusan ini, Bu? Rumah ini bernilai tinggi, dan jika dijual, segalanya akan berubah." Ia menghela napas panjang. "Justru itu yang aku inginkan. Biarkan segalanya berubah. Rumah ini tidak lagi rumahku. Ini hanya bangunan kosong yang dipenuhi kenangan palsu. Jika dia ingin menjadikannya istana bersama wanita lain, maka aku akan merobohkan mimpi itu sebelum sempat mereka wujudkan." Transaksi itu berjalan cepat, berkat koneksi notaris yang terpercaya. Sang istri mengatur segalanya dengan penuh kehati-hatian. Semua proses dilakukan tanpa jejak digital yang mudah dilacak, tanpa tanda-tanda yang bisa mengundang kecurigaan suaminya. Dan ketika rumah itu akhirnya resmi berpindah tangan ke seorang pembeli kaya raya, sang istri hanya berdiri di depan pintu, menatap tembok megah yang pernah ia banggakan. Ada sesak di dadanya. Tentu saja, rumah itu adalah saksi bisu perjalanan pernikahannya, suka dan duka, tawa dan air mata. Namun bersamaan dengan rasa sesak itu, muncul kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa menang. Ia tahu, suatu hari nanti, suaminya akan pulang dengan keyakinan bahwa rumah itu masih ada untuknya dan kekasih gelapnya. Dan saat kenyataan menghantamnya, saat ia menyadari rumah itu sudah hilang dari genggaman, saat itulah balas dendam akan terasa paling manis. Malam terakhir sebelum ia meninggalkan rumah, ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Menyentuh dinding, menatap bingkai foto lama, meraba ukiran pintu yang pernah ia pilih bersama suaminya. Setiap sudut rumah itu menyimpan cerita. Namun kini semua cerita itu terasa busuk, terkontaminasi oleh pengkhianatan. Di kamar utama, ia berhenti sejenak. Tempat tidur besar itu dulu menjadi saksi cinta mereka, namun sekarang hanya terasa dingin. Ia tersenyum getir, lalu berbisik, "Selamat tinggal. Aku tidak lagi terikat di sini. Kalian tidak akan pernah bisa merampas apa yang sudah tidak ada." Dengan langkah tegap, ia meninggalkan kamar itu untuk terakhir kalinya. Uang hasil penjualan rumah ia pindahkan ke rekening rahasia atas namanya sendiri. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk membangun kembali hidupnya dari awal, atau bahkan untuk melanjutkan rencana balas dendam dengan cara yang lebih kejam. Malam itu, sambil menatap layar komputer yang menampilkan angka-angka saldo rekeningnya,
Ia merasakan sesuatu yang baru, kekuatan. Ia yang dulu hanyalah seorang istri yang menangis menunggu kepulangan suaminya, kini berubah menjadi seorang perempuan yang menggenggam kendali atas hidupnya sendiri. Dan di hatinya, ia berjanji, ini baru langkah awal. Suaminya belum tahu apa yang menantinya. Di kejauhan, ia bisa membayangkan wajah suaminya ketika pulang dan menemukan rumah itu bukan lagi miliknya. Wajah terkejut, marah, hancur, itulah bayangan yang kini menjadi penghibur di malam-malam sunyinya. Ia berbisik dengan lirih, nyaris seperti doa. Kau ingin mengusirku? Kini akulah yang mengusirmu dari mimpi-mimpimu. Hari itu, langit mendung seolah meramalkan badai yang akan datang. Jalanan depan rumah mewah yang pernah menjadi istana keluarga itu tampak lengang. Dari kejauhan, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang besar. Dari dalam mobil, sang suami keluar dengan penuh percaya diri. Di sampingnya, wanita muda yang kini menjadi kekasih barunya melangkah dengan senyum kemenangan. Keduanya saling bertatapan, seakan sudah bisa membayangkan rumah megah itu akan segera menjadi milik mereka berdua. Ini akan jadi awal baru kita, ujar sang wanita dengan suara manja. Sang suami mengangguk, matanya berbinar. Ya, dia sudah tak berarti lagi. Rumah ini akan kita kuasai. Dengan langkah penuh kepastian, mereka mendorong pintu pagar besi. Namun baru beberapa langkah masuk ke halaman, suara tegas menghentikan langkah mereka. Maaf, Anda siapa? Seorang pria berjas rapi berdiri di teras, ditemani dua petugas keamanan. Wajahnya asing, sama sekali tidak dikenal oleh sang suami. Kami pemilik rumah ini, jawab sang suami dengan nada sombong. Saya yang tinggal di sini. Rumah ini milik saya. Pria berjas itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah map dari tangannya. Sepertinya Anda keliru. Rumah ini sudah resmi berpindah tangan. Saya pembeli baru, dan semua dokumen sudah sah secara hukum. Kalau Anda tidak percaya, silakan lihat. Ia membuka map itu, menunjukkan sertifikat baru yang sudah tercatat atas namanya. Segel resmi dan tanda tangan notaris terpampang jelas. Suami itu tercengang. Wajahnya memucat, sementara wanita di sampingnya menatap tak percaya. Tidak mungkin. Rumah ini milik saya, milik keluarga saya. Pria berjas itu menatapnya dingin. Bukan lagi. Anda tidak punya hak apapun di sini. Dan sebaiknya Anda segera keluar sebelum saya panggil pihak berwenang. Wanita muda itu mulai kehilangan senyumnya. Ia menarik lengan sang suami dengan panik. Kau bilang rumah ini akan jadi milik kita. Kau bilang dia tidak akan berani melawan. Suami itu mencoba bersuara, namun suaranya gemetar. Aku tidak tahu, ini pasti ulah dia menjual rumah ini diam-diam. Pria berjas itu mengangkat tangannya, memberi isyarat pada petugas keamanan. Tolong antar mereka keluar. Saya tidak ingin ada orang asing berkeliaran di properti saya. Dengan tegas, dua petugas keamanan maju, memaksa mereka berbalik arah. Suami dan selingkuhannya digiring keluar pagar seperti orang tak diinginkan. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat berhenti dan menyaksikan adegan itu. Bisik-bisik mulai terdengar, senyum sinis bermunculan. Wajah sang suami memerah menahan malu, sementara sang selingkuhan menunduk dalam rasa hina. Di balik jendela sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari situ, sang istri duduk diam. Ia menyaksikan semuanya dengan mata yang berkaca-kaca, namun bukan lagi karena duka, melainkan karena kepuasan yang sulit diungkapkan. Ia melihat bagaimana pria yang dulu ia cintai kini berdiri di depan gerbang, terbuang dan dipermalukan. Dan ia tahu, itu baru langkah pertama. Detektif yang duduk di kursi pengemudi meliriknya. Anda puas dengan hasilnya, Bu? Sang istri menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Puas? Tidak. Ini baru permulaan. Mereka sudah merasakan tamparan pertama. Setelah ini, aku akan pastikan mereka tahu rasanya hancur seperti yang kurasakan. Mobil itu perlahan melaju, meninggalkan rumah yang kini bukan lagi bagian dari masa lalunya. Namun di hati sang istri, satu hal semakin jelas. Permainan baru saja dimulai, dan ia sudah siap menjadi pemain utama. Malam itu,
Kamar apartemen sewaan yang kini ditinggali sang istri dipenuhi cahaya layar laptop. Jari-jarinya menari di atas keyboard, memindahkan file demi file foto dan rekaman suara ke dalam satu folder yang diberi nama Kebenaran. Di sampingnya, ponsel terus bergetar. Detektifnya baru saja mengirimkan tambahan bukti. Rekaman video yang menunjukkan suaminya berjalan bergandengan tangan dengan selingkuhannya di lobi hotel, tertawa mesra tanpa sedikit pun rasa bersalah. Air mata sempat menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena rindu lagi, melainkan karena rasa sakit yang berubah menjadi tekad baja. Ia menatap layar laptop, lalu berbisik lirih. Kalau kau berani merusak hidupku, maka aku akan merobek-robek hidupmu. Kau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Keesokan paginya, dunia maya gempar. Sebuah akun anonim di media sosial mengunggah serangkaian foto, rekaman, dan transkrip percakapan yang menguap perselingkuhan seorang pria terhormat, seorang eksekutif di perusahaan ternama. Unggahan itu dibumbui narasi tajam, beginilah wajah asli pria yang berpura-pura suami setia. Di balik jas mahal dan jabatan tinggi, tersembunyi pengkhianatan dan kebohongan. Tak butuh waktu lama, unggahan itu menyebar bak api yang menjilat hutan kering. Ratusan, lalu ribuan komentar membanjiri kolom. Ada yang terkejut, ada yang marah, dan tak sedikit yang mengejek dengan nada penuh hinaan. Nama suaminya, yang dulu diagungkan sebagai pria berkarisma dan teladan, kini menjadi bahan olok-olok di jagat maya. Jangan percaya lagi sama wajah manis orang berjas. Pantas saja sering keluar kota, ternyata ada main di belakang. Kasihan istrinya, semoga dia kuat. Beberapa jam kemudian, berita itu bukan hanya di media sosial, tapi sudah masuk ke portal berita daring. Judul-judul pedas menghiasi beranda. Eksekutif perusahaan X terjerat skandal perselingkuhan. Sosok teladan ternyata bermuka dua. Wajah sang suami terpampang jelas, berdampingan dengan foto-foto mesranya bersama wanita simpanan. Dunia seakan menelanjangi dirinya, membuka aib yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Di ruang kerjanya, sang suami duduk kaku. Telepon kantornya tak berhenti berdering. Atasan, rekan kerja, bahkan klien besar menelepon bergantian, menuntut penjelasan. Sementara itu, para karyawan menatapnya dengan sorot mata berbeda, bukan lagi hormat, melainkan jijik dan sinis. Pintu ruangan terbuka dengan keras. Direktur utama perusahaan masuk, wajahnya penuh amarah. Ini memalukan. Reputasi perusahaan hancur karena ulah pribadimu. Kami tidak bisa menoleransi skandal seperti ini. Suaminya mencoba berbicara, "Pak, ini hanya fitnah." Namun direktur memotong dengan tangan bergetar. Fitnah? Foto-foto dan rekaman itu terlalu jelas untuk disebut fitnah. Mulai hari ini, Anda tidak lagi bekerja di sini. Keluar sebelum saya panggil keamanan. Ia terdiam, wajahnya pucat pasi. Dunia yang selama ini ia bangun, jabatan, kehormatan, rasa dihormati orang banyak, semuanya runtuh dalam sekejap. Ia meninggalkan ruang kerjanya dengan langkah gontai, sementara bisikan-bisikan menghujam telinganya bagai pisau tajam. Kasihan, padahal dulu disegani. Lihat, pejabat moral ternyata lebih kotor dari kita semua. Perempuan itu pasti tertawa puas sekarang. Dan memang, di suatu tempat lain, sang istri benar-benar sedang menatap layar ponselnya dengan senyum getir. Ia melihat berita itu tersebar, melihat komentar orang-orang yang menghujat suaminya. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena lega. Akhirnya, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terbongkar, ia berhasil membalik keadaan. Namun, di balik rasa puas itu, ada bisikan kecil yang mengingatkannya. Permainan ini belum selesai. Ia tahu, suaminya tidak akan tinggal diam. Suaminya adalah pria yang haus kuasa, dan pria seperti itu akan mencoba bangkit kembali, dengan cara apapun. Ia menatap bayangannya di kaca jendela apartemen, sorot matanya tajam, penuh tekad. Baiklah, kalau kau ingin perang, kita akan perang. Tapi ingat, kau yang memulainya. Aku yang akan mengakhirinya. Di luar jendela, langit mulai gelap, seakan menyimpan badai baru yang siap menghantam. Pagi itu berbeda. Matahari terasa lebih hangat, langit tampak lebih biru, dan udara yang ia hirup tidak lagi sesak seperti dulu.
Sang istri duduk di depan layar komputer, membuka rekening bersama yang dulu ia dan suaminya kelola. Angka-angka di layar terpampang jelas, dan tanpa ragu, ia memindahkan seluruh saldo ke rekening pribadinya. Tangan yang dulu gemetar karena takut kini bergerak mantap. Klik demi klik adalah simbol kebebasan. Begitu transaksi selesai, sebuah senyum tipis merekah di wajahnya. Ini bukan balas dendam. Ini hakku. Dan inilah awal dari kehidupanku sendiri. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di depan sebuah ruko kecil yang sederhana di pinggir jalan kota. Catnya agak pudar, papan namanya usang, tapi matanya berbinar melihatnya. Di sanalah ia ingin memulai segalanya kembali. Sebuah kafe kecil, mimpi yang pernah ia pendam puluhan tahun lalu ketika masih muda, sebelum hidupnya diserap sepenuhnya oleh peran sebagai istri. Dengan uang yang kini ada di tangannya, ia merenovasi tempat itu. Cat dinding diganti warna hangat, lampu gantung dipasang di sudut ruangan, meja-meja kayu dipoles hingga berkilat. Aroma kopi mulai mengisi udara, bercampur dengan bau cat baru yang masih melekat. Ia memilih nama kafe itu dengan hati-hati, Harapan Baru. Sebuah nama yang bukan hanya label usaha, melainkan cerminan perjalanan hidupnya. Hari pertama kafe dibuka, hanya beberapa pelanggan yang datang. Seorang mahasiswa dengan laptop, seorang ibu muda yang singgah bersama anaknya, dan dua pekerja kantoran yang sekadar mencari tempat rehat. Sang istri melayani mereka sendiri dengan senyum tulus. Tangannya yang dulu hanya terbiasa menyiapkan kopi untuk suaminya kini membuatkan kopi untuk dirinya sendiri, dan untuk dunia. Hari-hari berikutnya, kabar tentang kafe mungil itu mulai menyebar. Aroma kopinya yang khas, suasananya yang hangat, dan pelayanan sang pemilik yang ramah membuat orang-orang betah kembali lagi. Kafe itu perlahan menjadi tempat pertemuan favorit banyak orang. Ia tak lagi duduk menunggu dalam sepi, melainkan berdiri di balik meja bar, sibuk menyeduh kopi, tertawa bersama pelanggan, mendengar cerita mereka, dan merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Di malam-malam sunyi, ketika kafe sudah tutup dan lampu gantung dimatikan, ia duduk di salah satu kursi, menatap ruangan itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya menggenggam secangkir kopi panas. Beginilah seharusnya hidupku. Bukan terikat pada kebohongan, bukan terpenjara dalam pengkhianatan, tapi bebas, milikku sendiri. Di dalam hatinya, luka lama memang belum sepenuhnya sembuh. Namun kini ia punya sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar balas dendam. Ia punya kehidupan baru, berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara itu, di kejauhan, sang suami yang kini terpuruk mungkin sedang meratapi kehancurannya. Namanya hancur, pekerjaannya lenyap, rumahnya hilang, dan bahkan rekening bersama sudah kosong. Sementara wanita yang dulu ia remehkan kini bangkit, berdiri tegak, dan perlahan-lahan memetik manisnya kemandirian. Sang istri tersenyum. Ia tahu jalan ini tidak mudah, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian. Ia ditemani oleh kebebasan, keberanian, dan harapan baru yang membara di dalam dirinya. Kehidupannya yang dulu penuh air mata kini berubah menjadi kehidupan yang berisi tawa, kerja keras, dan kemenangan kecil yang ia rayakan setiap hari. Dan malam itu, sebelum menutup kafe, ia menuliskan satu kalimat di buku catatannya. Aku tidak lagi menjadi milik masa lalu. Aku adalah milik masa depanku sendiri. Hidup memang tak pernah tidur. Segala yang ditanam, cepat atau lambat, akan berbuah. Dan bagi sang mantan suami, buah itu pahit, lebih pahit dari kopi basi yang ditinggalkan semalaman. Setelah pemecatannya, pintu-pintu pekerjaan seolah tertutup rapat. Reputasinya yang dulu harum kini bau busuk yang dihindari siapapun. Perusahaan lain tak mau menerima seorang pria yang namanya tercoreng skandal. Relasi bisnis menjauh, teleponnya tak lagi berdering dengan tawaran kerja, melainkan dengan tagihan-tagihan yang menumpuk. Wanita yang dulu ia bela mati-matian, selingkuhannya, juga perlahan menghilang. Awalnya, ia masih menemaninya, membisikkan janji manis bahwa mereka bisa bangkit bersama. Tapi janji itu hanya bertahan sebentar, sampai uangnya benar-benar habis. Ketika saldo kosong, cinta pun ikut lenyap. Suatu pagi, wanita itu pergi begitu saja, meninggalkan secari kertas singkat di meja sewaan murah mereka. Maaf, aku tidak bisa hidup seperti ini. Semoga kau kuat. Dan sejak hari itu,
ia benar-benar sendirian. Kini, pria yang dulu berjalan dengan jas mahal dan mobil mewah, hanya bisa menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan. Kadang ia mengangkat karung beras di pasar, kadang mengangkut peti sayuran. Peluh bercucuran, tangannya yang dulu terbiasa menandatangani kontrak kini kapalan oleh kerja kasar. Suara ejekan pun kadang terdengar dari orang-orang yang mengenalnya dulu. Bukannya itu Pak Eksekutif yang viral kemarin. Kasihan, jatuhnya segitu dalam. Habis, Karma nggak pernah salah alamat. Setiap kali mendengar bisikan itu, ia hanya bisa menunduk, menelan rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Di sisi lain, kehidupan sang mantan istri berbanding terbalik. Kafe kecilnya kini makin ramai. Setiap meja dipenuhi pelanggan, ada mahasiswa yang sibuk dengan laptop, pekerja kantoran yang butuh rehat, hingga pasangan muda yang sekadar ingin menikmati suasana hangat. Nama, harapan baru, mulai dikenal luas, bahkan mendapat ulasan positif di media lokal. Sang istri, yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini berdiri tegak sebagai seorang pengusaha mandiri. Senyumnya tulus, langkahnya mantap, dan matanya memancarkan cahaya yang tak pernah ada saat ia masih terikat dalam ikatan pernikahan yang penuh kebohongan. Suatu sore, ketika ia menutup pintu kafe setelah pelanggan terakhir pulang, ia berdiri di depan kaca besar yang memantulkan bayangannya. Perempuan yang ia lihat bukan lagi sosok rapuh yang dulu menangis dalam kesepian. Bukan lagi istri yang menunggu kabar dari suami yang menghilang. Bukan lagi wanita yang merasa tak berdaya menghadapi pengkhianatan. Yang ia lihat adalah sosok baru, kuat, mandiri, dan bebas. Luka-luka lama memang masih meninggalkan bekas. Tapi dari bekas itulah lahir kekuatan. Di pasar, sang mantan suami berjalan gontai, tubuhnya berlumuran debu dan keringat. Ia sempat melirik ke sebuah papan reklame kecil yang memajang iklan kafe baru di pusat kota. Di sana tertulis dengan jelas nama pemiliknya, dikelola oleh nama sang istri. Matanya panas, bukan hanya oleh lelah, tapi juga oleh penyesalan yang tak ada obatnya. Semua kesombongan, semua pengkhianatan, kini terbayar lunas. Dan ia tahu, tak ada jalan kembali. Sementara itu, sang istri menutup buku kas malam itu dengan senyum lega. Tangannya menepuk dada pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah melewati neraka. Kini aku berjalan di jalanku sendiri. Inilah aku yang baru. Karma telah berputar, dan kali ini, roda nasib berpihak padanya. Dengan kepala tegak, ia melangkah menuju masa depan. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemenang.